Surat ke-7 di ayat yang ke-7. Fadilahnya sungguh luar biasa. Berkaitan dengan rahasia 7 ayat surat Al-Fatihah. Kemudian 7 hari, 7 malam. 7 langit, 7 bumi. 7 tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian 7 tingkatan nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita singkap rahasia 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah disebut As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, kita harus menguasai rahasia 7 ayat tersebut. Mengapa berjumlah 7 ayat? Tetapi sebelum kita akan mengupas 7 ayat surat Al-Fatihah, maka ada korelasi, ada hubungannya dengan surat yang ke-7 ayat ke-7. Cari surat ke-7 ayat yang ke-7. Surat yang ke-7 adalah surat Al-A'raf. Kemudian cari ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin. Surat Al-A'raf ayat yang ke-7. Yang artinya begini. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin. Falanakussanna, sodnya tasdid, nunnya tasdid. Jadi kata-kata koso yakusu, koso artinya koso yakusu, kisotan, kisah artinya adalah cerita. Falanakussanna, maka sungguh akan mengkisahkan oleh kami, kata Allah. Benar-benar, ini ada lam taukid, ada nun taukid. Falanakussanna, maka sungguh benar-benar akan mengkisahkan oleh kami, kata Allah, alaihim, kepada mereka para manusia, bi'ilmin, dengan ilmu pengetahuan. Falanakussanna alaihim bi'ilmin, maka sungguh akan mengkisahkan oleh kami, kata Allah, alaihim, kepada mereka manusia, bi'ilmin, dengan ilmu pengetahuan. Apa maksudnya ini? Kita ingin mengamalkan segala sesuatu, syaratnya yang pertama kita harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Ini kita wajib mengetahui ilmunya. Makanya sebelum kita akan mengamalkan contoh surat Al-Fatihah yang 7 ayat, maka hendaklah kita kuasai ilmunya terlebih dahulu. Jangan hanya dikebut aja. Coba kita bayangkan, orang yang kerjanya mengandalkan okol tenaga, itu nggak akan bisa mengalahkan orang yang kerjanya dengan menggunakan pikiran atau otak. Orang yang kerjanya menggunakan otak atau pikiran santai-santai bisa miliaran bayarannya. Sedangkan orang yang hanya menggunakan okol tenaga fisik doang, ya paling-paling mentok berapa sih? Nah, itulah perbedaannya orang yang mengamalkan suatu amalan dengan dasar ilmu pengetahuan yang mendalam, dengan orang yang mengamalkan suatu amalan hanya ngebut aja, ngebut jumlah, dibaca ngebut jumlah, tapi belum tahu tentang isi apa yang diamalkan. Ini perhatikan, falanakussanna alaihim bi'ilmin, maka sungguh akan mengisahkan oleh kami alaihim, pada mereka, bi'ilmin, dengan ilmu pengetahuan. Wa ma kunna ghaibin, dan tidaklah ada oleh kami, kata Allah, ghaibina, yaitu ghaib,
Kami ini tidak gaib, kami kelihatan nyata ada di mana-mana. Perhatikan, di sini ada kata ilmu dan ada kata gaib. Allah menyatakan kami tidak pernah gaib, kami selalu hadir, ada di mana-mana. Maka sungguh akan mengisahkan oleh kami kepada mereka dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Dan tidaklah kami ini gaib. Ilmu, gaib dan ilmu. Ini harus dipadukan. Lihat di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-7. Kemudian kita akan menyingkap rahasia di dalam surat Al-Fatihah 7 ayat. 7 ayat, 7 hari terutama, ya 7 hari ini dilakukan selama 7 malam. 7 ayat, 7 hari, 7 malam. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanirrahim. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang keenam, Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ayat yang ke-7 nih perhatikan. Tarik nafas dulu, cara membacanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ilmu yang pertama. Ilmu yang pertama ini tatkala kita membaca ayat yang ke-7, yaitu mulai dari sirata, jangan bernafas. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan bernafas di sini. Jangan, tetapi lanjut nih. Ya, perhatikan, tarik nafas dulu. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin gitu. Nah, ini baru rahasia pertama. Sudah 7 menit nih, coba bayangkan. Mencari ilmu itu sebenarnya bertahun-tahun ya, bertahun-tahun menghadap guru yang ngaji setiap hari mulai dari pagi sampai malam. Itu aja belum bisa tuntas. Nah, orang zaman sekarang ini hanya mendengarkan YouTube beberapa menit ingin mendapatkan ilmu banyak. Ini sulit lah, tidak sulit. Oleh sebab itu kami juga agak kesulitan bagaimana cara menjelaskan nih ya rahasia 7 ayat ini secara komprehensif gitu, secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, rahasianya diamalkan dalam 7 hari, mulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya kan, 7 hari itu. Berarti ada 7 malam juga, iya. Kemudian tingkatan 7 langit, 7 bumi. Ini bagaimana cara menembusnya? 7 langit, 7 bumi. Kemudian orang yang tawaf itu tidak boleh sekali. Mengapa orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah itu harus 7 kali putaran? Dan putarannya ya harus berlawanan dengan jarum jam. Jarum jam ini kan berlawanan dengan tawaf. Sebenarnya tawaf ini adalah sebagai gambaran putaran seluruh jagat. Putaran jagat, seluruh benda-benda di alam ini berputarnya sebagaimana orang yang tawaf, yaitu yang berlawanan dengan jarum jam. Berputar gitu. Kemudian ini seperti dengan tingkatan nafsu kita. Di dalam diri kita ada kekuatan jiwa atau sukma yang terdiri dari 7 tingkatan. 7 tingkatan sukma tersebut, yang pertama an-nafsu al-ammarah bisu', yang kedua an-nafsu al-lawamah, yang ketiga an-nafsu al-mulhamah, yang keempat an-nafsu al-mutmainnah, yang kelima an-nafsu al-radiyah, yang keenam an-nafsu al-mardiyah, yang ketujuh an-nafsu al-kamilah. Nah, ini hanya menyebutkan namanya doang sudah 9 menit nih, belum dijelaskan tentang rahasianya, maka agak kesulitan bagaimana nih caranya nih. Kemudian ini akan mengitari 7 benua di dalam 7 samudra. 7 benua. Benua yang diketahui itu ada 5, ditambah kutub selatan dan kutub utara, itu benua. Berarti menjadi 7 benua juga 7 samudra. Ini kita amalkan surat Al-Fatihah, kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-7. Falanakussanna 'alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Lalu hubungannya bagaimana? Nah, surat Al-Fatihah itu yang pertama cara kita mengamalkannya pada ayat yang ke-7
Tolong jangan bernafas langsung sampai waladhdallin. Amin. Demikian silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab.